Hampir selama 12 jam umat muslim di Indonesia menahan lapar dan dahaga. Ibadah ini kemudian dilanjutkan dengan berbuka puasa yang dapat dilakukan dengan banyak cara. Dan seperti apa pola anak muda dalam berbuka puasa? Kalau aku sendiri sebenarnya dari dulu banget itu udah biasa satu keluarga aku tuh kalau buka puasa pasti diawalin gorengan dulu. Kalau aku sih kebiasaannya kalau buka puasa air putih dulu. Habis udah minum air putih biasanya kalau nggak makan kurma, makan gorengan, tergantung mood. Sebenarnya tertentu sih enggak ya, tapi biasanya itu minum teh hangat. Habis itu paling ya gorengan. Minumannya harus manis, entah itu teh ataupun sirup ataupun susu tapi ya dia itu manis tuh. Dan untuk yang kedua biasanya buah-buahan. Kalau kita bicara mengenai puasa dulu ya, puasa kan hampir 12 jam kita nggak makan, nggak minum. Dan kemudian kalau kita menu makan yang disarankan atau lebih baik, terutama setelah kita ingin berbuka sebenarnya ya, itu adalah air putih, kalau bisa yang hangat, kemudian potongan kurma, kalau nggak punya kurma silahkan buah yang lain ya, terutama untuk memberikan energi atau mengisi energi kita setelah kita 12 jam nih berpuasa, seperti itu. Kalau aku sih tipe orang yang udah minum air putih atau teh manis atau teh manis biasa dan langsung makan nasi gitu. Aku bisa biasanya. Aku tuh baru makan berat itu habis taraweh sih Kak. Biasanya tuh jam 9, jam 10 tuh baru makan nasi. Habis buka, makan gorengan atau makan kurma, udah ngobrol-ngobrol sebentar. Kalau udah selesai, diem dulu sebentar 5 menit, terus sholat sekitar ya 10-15 menit lah. Habis itu langsung makan berat. Kalau aku tuh nggak bisa langsung makan berat gitu sih. Biasanya kan buka kan sekitar jam 6 ya. Biasanya aku makan tuh baru jam 8 atau nggak setengah 9. Pokoknya setelah sholat tarawih. Nggak bisa langsung makan gitu berat. Kayak gitu sih. Sebelum itu kan ada kayak takjilnya dulu, kita makan takjil, ya makan makanan ringan dulu. Baru habis itu biasanya sholat dulu. Habis sholat baru kita makan besar. Jadi kalau misalkan apakah boleh apa enggak, sebenarnya tergantung dari jumlahnya. Kalau kita bicara gizi, yang namanya menu makan ya lumayan kalorinya kan 300 sampai mungkin 500-600 kalori, dan itu bisa membuat tubuh itu kenyang, dan kalau udah kenyang khawatir untuk beribadah juga nanti nggak nyaman, kemudian aktivitas jalan juga nggak nyaman, seperti itu. Jadi harus ada jeda. Waduh, kalau 8 gelas sih nggak nentu ya. Cuma kalau kata orang 8 gelas sehari kayaknya terlalu banyak sih bagi aku. Karena aku tuh orangnya bukan tipe yang minum mulu gitu ya. Kalau di puasa ini ya, biasanya sahur tuh 2 gelas. Gak bisa lebih dari itu, kalau itu kembung langsung. Terus pas buka itu biasanya 3 atau 4 gelas dalam sehari selama bulan puasa ya. Tetap diusahain 2 liter per hari, jadinya dibagi jadi 4 gelas pas buka, bukan pas buka langsung minum ya. Jadi misalnya 2 gelas gitu, jadi 2 gelas setelah maghrib, 2 gelas setelah sholat isya, terus pas sahurnya 4 gelas. Kalau nanyanya beda apa enggak, itu enggak, tetap 8 gelas per hari. Nah, pembagiannya gimana sih? Bisa formasinya biasa 2-4-2, Felis. 2 itu pas kita buka, kemudian nanti malam 4, nah, kemudian nanti sahurnya itu 2. Jadi misalkan setelah kita berbuka 1 gelas, itu kan pas 2, kemudian setelah sholat maghrib 1 lagi, kemudian mau makan malam 1 sebelum berangkat taraweh, setelah pulang taraweh 1 lagi sebelum kita tidur. Nah, itu yang kadang-kadang dilupain. Kemudian nanti setelah kita mau sahur bangun, setelah itu minum lagi kan di akhir. Jadi total tetap 8 gelas.